bahwa tidak semua pemimpin atau pejabat melakukan hal seperti itu hanya oknum. Oke lah, kita sepakat, tapi memang harus dirumuskan bagaimana mencari pemimpin-pemimpin yang amanah, bagaimana mencari pejabat-pejabat publik yang tidak bertabrakan dengan norma dan melanggar kaidah-kaidah hukum. Kasus yang menyita kita semua bangsa Indonesia belum lama ini, ada seorang pemimpin tega-teganya dengan keji membunuh ajudannya sendiri. Siapa itu? Ya udah, terusin aja sendirilah. Tadi selama 7,5 jam direkonstruksi ulang tuh. Dihadirkan 5 tersangka, dijalankan perannya masing-masing. Memang rekonstruksi itu yang dijalankan tadi luar biasa, prosesnya transparansi. Wong saya hadir kok, saya nonton paling depan TV. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, rupanya terjadi kegamangan yang dirasakan oleh kaum intelektual di Indonesia. Mereka mengadakan perkumpulan, tepatnya di Yogyakarta, di salah satu fakultas terbesar namanya Universitas Gadjah Mada. Hadir kaum intelektual, profesor, doktor, kaum akademisi. Mereka hadir di UGM membahas tentang apa yang terjadi di negara kita tercinta. Ada sebuah kegamangan. Oh, enak saudara kalau kita bergaul dengan orang-orang pintar, berkawan dengan orang-orang pintar, berteman dengan ulama, orang-orang alim, itu akan menambah kecerdasan kita. Karena itu bergaulah dengan orang pintar, bergaulah dengan alim ulama. Selain menambah kecerdasan, agama mengajarkan memandang wajah orang alim saja itu sebuah kesenangan dan mudah-mudahan bernilai ibadah. Nih di masjid kita Raudhatus Sholihin, pengajian mingguan, entah malam Jumat, entah Sabtu pagi, entah Ahad, itu banyak ulama-ulama yang mengajar di sini. Hadir, kesenangan hati, pandang wajahnya, insya Allah keberkahan akan hadir. Yang datang di Jogja itu profesor, doktor, akademisi. Mereka kumpul menyampaikan kegamangannya. Apa yang mereka suarakan? Menurut mereka sekarang ini di Indonesia sudah terjadi krisis kepemimpinan, krisis keteladanan. Indikasinya apa? Banyak pejabat-pejabat publik atau pemimpin-pemimpin di setingkatnya yang menabrak norma serta etika dan melanggar hukum itu sendiri. Acara resmi pemerintahan lalu disisipi dengan hiburan. Hiburannya tak jadi soal, tapi kalau disuguhi penyanyi lalu goyangnya erotis, itu kan bertabrakan dengan norma dan etika. Prit, pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Offset, tak sesuai dengan norma dan etika orang ketimuran. Dan memang faktanya sekarang ini banyak sekali yang seperti itu. Pejabat-pejabat publik atau pemimpin-pemimpin di setingkatnya
melanggar norma dan etika, bertabrakan dengan hukum itu sendiri. Coba lihat di Kerawang, ada kasat narkoba kepolisian Kerawang yang mestinya tugasnya memerangi narkoba, ini malah ikut memperdagangkan narkoba. Nauzubillah summa nauzubillah. Ironi memang, ketika seorang petugas hukum diserahkan hukum, malah terlibat dengan kasus hukum. Kerawang, kasat narkoba tuh, hei, 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 di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang Kapolsek Sukodono, Kapolsek itu setingkat kecamatan lah, seorang Kapolsek tertangkap pesta narkoba bersama beberapa anggotanya di lingkungan kantor polisi. Masya Allah. Kasus yang menyita kita semua bangsa Indonesia belum lama ini, ada seorang pemimpin tega-teganya dengan keji membunuh ajudannya sendiri. Siapa itu? Ya udah, terusin aja sendirilah. Tadi selama 7,5 jam direkonstruksi ulang tuh. Dihadirkan 5 tersangka, dijalankan perannya masing-masing. Memang rekonstruksi itu yang dijalankan tadi luar biasa, prosesnya transparansi. Wong saya hadir kok, saya nonton paling depan TV. Cuma saya yakinlah itu akan terbuka nanti di pengadilan. Memang tadi itu tak nampak perencanaannya, motif apa, lalu skandal pelecehan sosial apa seksnya pun belum terungkap. Tapi saya yakinnya itu akan terungkap nanti di pengadilan. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kegamangan inilah yang dirasakan oleh kaum intelektual sehingga mereka merasa perlu kumpul untuk merumuskan bagaimana sih supaya bangsa Indonesia ini tidak terjadi krisis kepemimpinan. Saudara, memang ya kita sepakat bahwa tidak semua pemimpin atau pejabat melakukan hal seperti itu. Itu hanya oknum. Oke lah, kita sepakat. Tapi memang harus dirumuskan. Bagaimana mencari pemimpin-pemimpin yang amanah, bagaimana mencari pejabat-pejabat publik yang tidak bertabrakan dengan norma dan melanggar kaidah-kaidah hukum. Kita lihat, bukankah kita umat Islam, khususnya umat Islam Kecamatan Kulim, kelurahan apa nih Pak Lurah? Pematang Kapau, lewat Masjid Raudhatus Sholihin, kita ini umat Islam sudah diajarkan sesuai dengan sabda baginda Nabi untuk mencari pemimpin-pemimpin. Nih di Masjid Raudhatus Sholihin kita diajarkan bagaimana caranya mesti mencari pemimpin. Ini kan sebentar lagi 2024, betul? Saya nggak ngomong panjang-panjang dah. Saya pengen ngobrol soal bagaimana sikap kita umat Islam menghadapi pesta demokrasi di negara kita tercinta. Raudhatus Sholihin sudah mengajarkan kepada kita nih bagaimana cara cari pemimpin. Sebab perlu diketahui, jadi pemimpin itu susah.
Jadi rakyat gampang. Jadi pemimpin susah. Jadi rakyat mudah. Karena itu tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Kenapa? Susah, syaratnya berat. Lewat sholat berjamaah tuh kita diajarkan. Dalam sholat kan begitu tuh, ada imam, ada makmum, betul apa tidak? Dalam kehidupan bermasyarakat kita juga kayak begitu tuh, ada pemimpin, ada rakyat. Pak Lurah pemimpin di tingkat kelurahannya, Pak Camat pemimpin di tingkat kecamatannya, asisten gubernur beserta gubernur pemimpin di tingkat provinsi. Sholat berjamaah mengajarkan itu kepada kita tuh. Ada pemimpin, ada rakyat, ada imam, ada makmum. Semua orang bisa jadi rakyat, tapi enggak semua orang bisa jadi pemimpin. Syaratnya berat. Begitupun dengan imam, diajarkan kita jadi makmum mudah, jadi imam susah.